Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang hadir pada hari ini dan juga yang saudara-saudara pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini dalam ibadah kita yang tertulis dalam kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan kita hari ini menegaskan kepada kita tentang apa hal yang sudah diperbuat oleh Kristus Yesus di dalam diri kita masing-masing. Maka dengan kelahiran Sang Mesias yaitu Yesus Kristus kepada kita, maka perlu kita menggumuli dan juga perlu kita melihat dan juga merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu dan bagaimana kenyataan hidup kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita hingga pada hari ini. Maka dengan kelahiran Yesus Kristus kepada kita, dan kita baru merayakan kelahiran Yesus Kristus, di mana Dia telah hadir, Dia telah ada di dalam kehidupan kita, juga di dalam keluarga kita. Maka di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan dan juga pemirsa Nusantara TV, diinginkan kepada kita apapun yang terjadi kepada kita semuanya, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Allah, dan apapun yang terjadi kepada kita, patutlah kita harus menyerahkan hidup kita kepada Kristus Yesus, di mana Dia hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan sukacita, untuk memberikan kabar baik, dan juga untuk memberikan keselamatan kepada kita masing-masing. Maka ayat khotbah kita hari ini yaitu Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 mengajak kita untuk terus bersyukur dan dapat memuji Tuhan dan dapat memberitakan kebesaran Tuhan yang setia, karena bukannya hanya saat senang tetapi selalu ada di dalam diri kita. Tetapi duka ataupun sukacita, Yesus Kristus hadir untuk memberkati kita. Yesus Kristus hadir untuk memberikan yang terbaik kepada kita masing-masing. Artinya di sini kita perlu memahami dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, kita perlu mengenali diri. Kita perlu menunjukkan bagaimana kuasa Allah itu dalam diri kita masing-masing. Sebagai orang Kristen,
kita harus bersyukur. Sebagai umat Tuhan, kita harus menikmati seluruh ciptaannya, seluruh kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, di mana atas kehadiran Kristus Yesus di dalam dunia ini menunjukkan kebenaran dan juga menunjukkan kebesaran Tuhan Yesus di dalam diri kita, bahwa Yesus Kristus yang telah setia, yang sudah menunjukkan kesetiaannya kepada manusia dan juga kepada kita yang hadir di gereja ini, di seluruh jemaat HKBP Sukarame dan juga pemirsa yang ada dimanapun berada Nusantara TV, maka perlu kita menunjukkan kesetiaan kita, perlu kita menunjukkan yaitu pemahaman kita tentang kelahiran, tentang kedatangan Mesias itu ke dalam diri kita masing-masing. Yesus Kristus lahir bukan atas kemauan manusia sendiri, tetapi atas diri manusia yang telah berdosa, yang sudah diperintahkan atau diberikan oleh Kristus Yesus Allah sendiri kepada kita, supaya Dia hadir, Dia datang kepada kita untuk memberikan sukacita itu di dalam diri kita. Artinya proses kehidupan kita, proses apa yang terjadi di dalam diri kita, perlu kita mengenali, perlu kita memahami tentang bagaimana Allah sendiri datang kepada kita, bagaimana Yesus Kristus yang sudah hadir kepada kita menunjukkan kemesiasannya, menunjukkan kemanusiaannya, dan disitulah Allah telah hadir kepada kita. Dan Allah tidak mau, Allah tidak menginginkan manusia itu hanya hidup di dalam dosa. Tetapi kita perlu memahami bagaimana Allah sendiri hadir di tengah-tengah kita masing-masing, dan rupa atau wajah Dia telah ditunjukkan kepada kita melalui perbuatan, dan kekudusan itu telah ditunjukkan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kepada kita setiap perbuatan yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus, perlu kita sebagai orang yang percaya memperkenalkan perbuatan Tuhan itu di dalam diri kita masing-masing, menunjukkan dan juga merasakan bagaimana perbuatan Allah itu di dalam diri kita masing-masing. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi, begitu banyak tantangan yang kita hadapi di dalam diri kita masing-masing. Selagi Tuhan Yesus Kristus memberikan kesempatan kepada kita, maka kita perlu untuk melakukan kebaikan Tuhan dan juga menunjukkan kemurahan Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan juga pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, banyak hal yang terjadi yang bisa kita lihat dan juga yang bisa kita rasakan, juga yang bisa kita melihat dari mass media. Di situ kita bisa melihat bagaimana tantangan yang terjadi di dalam diri kita. Banyak hal penderitaan saudara-saudara kita yang dikasihi Tuhan yang terjadi, banjir yang terjadi, longsor, dan juga terjadi yang lainnya juga atas yang tidak inginkan di dalam diri kita. Seperti terjadi saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Tengah dan juga yang lainnya yang tidak dapat bersukacita oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena perekonomian yang membuat mereka sulit untuk memuji Tuhan di dalam dirinya. Tetapi pada hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan kepada kita, dan tidak beberapa hari lagi kita akan melewati tahun 2025, dan disinilah kita harus menunjukkan kesiapan hati kita, perubahan hati yang Yesus inginkan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam diri kita, disinilah kita memperkenalkan itu kepada seluruh dunia, bagaimana kuasa Allah itu,
bagaimana kuasa Tuhan ada dan penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Artinya sampai pada hari ini perlu kita mensyukuri semua atas kehadiran Allah di dalam diri kita masing-masing. Maka di dalam ayat ini juga menekankan atau menegaskan kepada kita panggilan untuk bersyukur dan juga panggilan untuk berseru kepada Kristus Yesus dan bukan berseru kepada kuasa dunia dan juga kepada kuasa-kuasa yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kita dipanggil sebagai umat Tuhan atau sebagai orang yang telah Kristus Yesus dan orang yang telah menerima kelahiran Yesus Kristus di dalam diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk bersyukur, kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik di dalam diri kita masing-masing. Artinya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Dan kita harus menunjukkan kesepakatan kita dan janji kita kepada Tuhan Allah. Dan Allah telah berjanji kepada kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah berjanji kepada manusia memberikan sukacita kepada manusia, kepada dunia ini. Sehingga kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Maka pertanyaan kepada kita, apakah memang kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan yang hadir pada hari ini dan juga yang dimana pemirsa Nusantara TV dimanapun berada sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan Allah itu, sudah merasakan keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Maka dengan kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, kita diinginkan oleh Tuhan dalam diri kita, yaitu merespon atas panggilan itu sendiri. Merespon bagaimana wujud nyata yang sudah dinyatakan kepada kita masing-masing. Salah satu contoh kita bersyukur atau mungkin kita mendapat berkat-berkat yang lainnya, pasti kita bernyanyi, pasti kita menunjukkan wajah yang luar biasa atau bercahaya. Karena apa? Karena kita menerima berkat-berkat yang berlimpah. Maka juga disitulah Tuhan Allah menginginkan kepada kita supaya di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun kita berada, perlu kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang percaya, yaitu bersmile atau bersyukur kepada Kristus Yesus di dalam diri kita. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu panggilan untuk bermegah dan juga dapat mencari. Artinya kita harus bangga. Ya kan, Amang Inang kan? Kita harus bangga kepada Kristus Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kita harus mempersiapkan diri kita di dalam kemegahan. Bukan berarti kemegahan yang dimana seperti mempersiapkan baju, sepatu dan yang lainnya. Yaitu yang disebutkan dalam ayat ini. Supaya kita bermegah hati dan iman kita mempersiapkan itu di dalam diri kita masing-masing. Jangan bangga pada diri sendiri, tapi pada nama Tuhan yang kudus yang telah hadir, yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Bersukacita, biarlah hati orang yang mencari Tuhan harus bersukacita di dalam diri kita masing-masing. Artinya carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya apakah kita masih mencari wajah Allah itu? Sebenarnya tidak lagi kita mencari wajah Allah itu, karena Dia telah hadir, karena Dia telah datang kepada dunia ini melalui Roh Kudus kepada kita dan sudah bersama dengan kita masing-masing, dan omnipresent Dia di mana-mana, yang memberkati kita dimanapun kita berada, yang memberikan sukacita dimanapun kita berada. Walaupun seperti yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah 3, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Maka disitulah kita harus mensyukuri. Tidak seluruhnya hidup kita sampai sekarang ini merasakan kebahagiaan, tetapi penderitaan atau kesusahan pasti akan ada terjadi di dalam diri kita masing-masing. Maka ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah tentang mujizat-mujizat yang Tuhan tunjukkan kepada kita masing-masing. Maka disinilah sebagai
anak Allah, sebagai cucu Abraham yang sudah diberkati, maka disitulah kita harus menunjukkan hati yang baik, hati yang tulus, dan hati yang murni untuk panggilan Allah itu di dalam diri kita masing-masing. Bermegahlah atas panggilan Tuhan dan bersiaplah atas panggilan Allah itu di dalam diri kita masing-masing. Tugas kita seluruhnya, saudara yang dikasihi Tuhan dan pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, harus menunjukkan yaitu syukur dan juga sukacita yang berlimpah di dalam diri kita masing-masing. Jangan hanya kita menikmati sukacita, tetapi kepada keluarga, kepada seluruhnya yang ada di dalam dunia ini, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, maka kita harus memperkenalkan kebaikan Tuhan. Kita harus menunjukkan kebaikan Tuhan itu di dalam perbuatan kita sehari-hari. Dan inilah tugas utama kita sebagai orang yang dikasihi Kristus di dalam diri kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini dalam kelahiran-Mu kami telah bersuka cita dan kami bersyukur Tuhan atas kehendak-Mu di mana Tuhan telah lahir di dalam dunia ini memberikan yang terbaik di dalam diri kami masing-masing. Sebagai orang yang telah Kau selamatkan dari dosa ya Tuhan, kami mensyukuri semua perbuatan-Mu, kami mensyukuri semua pertolongan-Mu di dalam diri kami. Di sini kami Tuhan akan selalu bersiap hati untuk memperkenalkan perbuatan-Mu yang ajaib di antara kami masing-masing. Dan kami saling menyapa dan juga menegur satu dengan yang lain dimanapun kami berada. Ya Tuhan Allah kami mensyukuri semuanya yang ada di sini, bahwa kami akan berkenan siap untuk mengikut Engkau Tuhan. Dan terima kasih Engkau lahir dalam dunia ini, dalam masa penantian kami yang kedua kalinya Tuhan. Engkau telah ada dan juga akan kami setia untuk menunjukkan kesetiaan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.